Video selanjutnya, rekaman selanjutnya kita akan membahas tentang syahadat atau pengakuan iman atau kredo. Syahadat, pengakuan iman atau kredo. Syahadat orang Kristen juga orang Israel hanya satu ya. Hanya ada satu. Seperti yang kita baca dari Ulangan 6 ayat 4. Kredo atau syahadat orang Kristen, dalam hal ini juga orang Israel, adalah sebagai berikut. Dari Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Seperti juga kita dengarkan dalam pujian yang sering dilakukan oleh orang Israel. Berikut rekamannya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, demikian yang sering diperdengarkan di seluruh sinagoge di Israel. Shema Israel. Nah, kredo atau syahadat ini dipertegas lagi oleh Tuhan Yesus di Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, kemudian juga dipertegas lagi oleh rasul-rasul di Paulus ya. Rasul Paulus dari Korintus 8 ayat 4 tentang hal makan daging, persembahan berhala. Kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Inilah syahadat atau kredo yang dipunyai oleh umat Kristen. Nah, kemudian kita jabarkan lagi tentang kredo itu di tahun 325. Yaitu kredo itu dijabarkan dalam
arti atau pengakuan iman Nikea yang juga sama dengan Tritunggal tahun 325. Jadi penjabaran dari satu kredo atau satu syahadat itu adalah sebagai berikut. Ada 12. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun tidak kelihatan. 2. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakkan dan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. 3. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam serta menjadi manusia. 4. Telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan. 5. Dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. 6. Dan telah naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa. 7. Serta Dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tidak ada akhirnya. 8. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan disembah, dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Nah, kita ulangi dari yang nomor 8. Dan aku percaya kepada Sang Roh Kudus, Tuhan yang Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. 9. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. 10. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. 11. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati. 12. Serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Nah, dari pengakuan iman di atas kita lihat unsur-unsur akidah iman itu secara garis besar. Atas landasan ini yang sudah secara garis besar dikandung dalam pengakuan iman ini pula kita memperdalam makna akidah iman rasuliyah atau dogma Kristen itu secara rinci. Untuk itulah mari kita bahas rincian kandung tema-tema akidah dalam pengakuan iman syahadat. Nah, untuk penjelasan Allah Tritunggal silakan buka di YouTube yang berjudul Tritunggal, yang dijelaskan dalam bentuk penjelasan yang sangat jelas di rekaman berikut ini yang berjudul Tritunggal di video yang lainnya dari channel YouTube ini juga. Tauhid lawan musyrik. Musyrik adalah keyakinan serta sikap hati dan ibadah yang membuat sekutu dan tandingan bagi Allah. Sehingga dengan demikian keesaan Allah dalam keilahiannya atau tauhid ilahiyah, dalam penguasaannya atau tauhid rububiyah,
dan dalam ibadah kepadanya, tauhid ubudiyah, mengalami pengerusakan dan pengerorongan. Sikap musyrik ini sangat membahayakan bagi keselamatan manusia, sehingga diancam di Yosua 24 ayat 20. Apabila kamu beribadah kepada ilah asing, maka ia akan berbalik daripadamu serta membinasakan kamu. Juga tertulis Galatia 5 ayat 19-20, perbuatan daging telah nyata, yaitu penyembahan berhala. Barang siapa telah melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena demikian beratnya ancaman yang diberikan bagi para musyrikin ini, atau orang-orang yang melakukan tindakan musyrik, adalah sangat penting bagi kita mengerti apa yang dapat dikatakan sebagai musyrik itu. Dan dengan mengetahuinya kita dapat menjauhkan diri daripadanya, serta memurnikan diri kita dari kemusyrikan untuk menegakkan serta memurnikan tauhid itu dalam hidup kita. Bentuk kemusyrikan yang paling cepat diketahui dan paling kasar adalah penyembahan kepada benda wadah, terutama yang berbentuk ukir-ukiran. Inilah bentuk berhala yang paling umum dan paling kuno dalam ibadah agama kafir. Di Keluaran 20 ayat 2-5. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, atau di dalam air. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Perjanjian baru mengajarkan hal yang sama. Sebab sekalipun mereka mengenal di Roma 1 ayat 21-23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka yang menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Penyembahan kepada berhala jenis patung ukir-ukiran seperti ini dianggap sebagai jahil atau kebodohan. Karena dalam Mazmur diterangkan di Mazmur 115 ayat 4-8, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, menyerupai mata tetapi tidak dapat melihat, menyerupai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Karena berhala itu tak lain hanyalah benda mati yang tak mempunyai kemampuan apa-apa. Maka Zabur melanjutkan lagi dari Mazmur 97 ayat 7, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala ilah, sujud menyembah kepadanya. Atas dasar kehampaan dan ketiadaan kuasa serta dusta yang nyata dari patung-patung berhala inilah, para nabi dengan penuh sarkasme menghardik dan mencela berhala-berhala dan penyembahnya. Sebagai berikut dari Yesaya 44 ayat 9-20. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah sia-sia, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidak memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidak melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk ilah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri.
Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menampannya dengan palu. Ia mengerjakan dengan segala tenaga yang di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tenaga yang tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia membentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkannya dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi pohon besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi ia juga membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakan menjadi patung lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, "Hai, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api." Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, "Tolonglah aku sebab engkaulah Allahku." Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan dan pengertian untuk mengatakan, "Setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku menyembah kayu kering?" Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, "Bukankah dusta yang menjadi pengakuanku?" Yesaya 44 ayat 9-20. Dan masih banyak lagi kecaman yang tajam dan hadikan yang pedas dalam kitab suci atas penyembahan patung-patung berhala semacam itu. Namun kutipan-kutipan ayat di atas sudah cukup menjelaskan kepada kita betapa jijik para nabi terhadap penyembahan berhala, patung ukir-ukiran yang dianggap sebagai ilah itu. Dan betapa berat ancaman yang dijatuhkan bagi orang yang menyembah ilah dalam bentuk ukir-ukiran berhala dewa-dewa itu. Berkaitan dalam penyembahan berhala itu, yang berwujud patung dan arca dipergunakan segala macam ilmu tenung, ilmu sihir, ilmu gaib, dan ilmu ramal yang dianggap sebagai sarana berkomunikasi dengan dan mengetahui kehendak dari dunia gaib, di mana para dewa atau para makhluk roh dianggap lebih tinggi di dalam praktek ibadah dan keyakinan agama semacam itu. Di atas telah kita bahas bahwa patung berhala dan arca pada dirinya sendiri memang hampa dan tidak ada realitanya. Namun karena itu penyembahan kepada yang dusta, maka bapa segala dusta, di Yohanes 8 ayat 24, yaitu iblis dan segala roh jahatnya, 1 Korintus 10 ayat 19-20, menggunakan kesempatan itu untuk makin menipu dan menyesatkan manusia, sehingga melalui kerjasamanya segala macam ilmu sihir, ilmu tenung, ilmu gaib, ilmu mistik, dan klinik serta ilmu ramal, mereka berusaha untuk meyakinkan manusia bahwa para ilah dan para dewa yang adalah roh-roh jahat itu sendiri memang ada realitanya, sehingga memalingkan manusia dari penyembahan dan ketergantungan yang utuh kepada Allah yang esa, serta menjadikan manusia sebagai orang yang musyrik. Alkitab mengatakan dari Ulangan 18 ayat 9-12, "Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Allah Tuhanmu,
Maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapat seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan sebagai kurban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Demikian juga dalam Imamat 19 ayat 31 dikatakan, jangan kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Jangan kamu mencari mereka dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan Allahmu. Juga dipertegas dalam Imamat 20 ayat 6 yang berbunyi, orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Imamat 20 ayat 6. Nah, bentuk-bentuk lain dari bahaya berhala-berhala ini adalah dalam kitab suci adalah malaikat, memuja malaikat. Nah, yang A itu memuja malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, sama dengan manusia. Hanya malaikat berwujud roh yang tidak memiliki jasad yang kasar seperti tubuh manusia, sebagaimana yang dikatakan Ibrani 1 ayat 13 sampai 14. Kepada siapakah di antara para malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananku. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani? Meskipun malaikat itu berwujud roh, mereka tetaplah hamba Allah yang melayani kehendak Allah. Dan sebagai makhluk roh, mereka kadang-kadang dikacaukan oleh manusia sebagai yang ilah sendiri. Apalagi para malaikat disebutkan oleh kitab suci demikian di 2 Petrus 2 ayat 11. Malaikat-malaikat lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka atau kepada manusia. Melihat makhluk roh yang lebih kuat dan lebih berkuasa daripada dirinya sendiri, manusia menjadi terperangah dan terpesona, sehingga oleh dorongan kodrat manusia yang memang ingin menyembah itu terjadi satu keliruan di pihak manusia, sehingga menyampaikan penyembahan itu langsung kepada para malaikat itu sendiri. Penyembahan pada malaikat itu bukanlah sesuatu yang tak pernah ada, karena kitab suci mensinyalir adanya suatu praktek yang demikian. Pada zaman awal munculnya iman Kristen yang oleh ajaran tauhid dari Injil, praktek yang demikian itu telah punah dan musnah sebagaimana dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 18. Jangan kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang adanya orang yang beribadah kepada malaikat, dan dengan demikian melakukan puji bakti kepada para malaikat seolah-olah mereka itu adalah ilah sendiri. Memang gangguan untuk menyembah makhluk Allah yang bercahaya atau malaikat terang yang sering iblis menyamar seperti mereka itu sangat mudah terjadi. Contohnya dalam agama tertentu yang dulunya menyembah para dewa dan memang dalam perlakuan ibadahnya dianggap sebagai ilah-ilah. Namun oleh pengaruh agama tauhid Kristen dan Islam, para dewa tak lagi dianggap sebagai ilah, namun diakui sebagai malaikat-malaikat. Dan agama-agama ini pula menekankan keesaan Allah. Namun toh sisa kemusyrikan itu tak begitu mudah disingkirkan, karena biarpun para dewa itu dianggap sebagai malaikat, tetapi tetap juga disembah sebagai ilah. Jadi memang mudah sekali penyembahan kepada malaikat itu dilakukan manusia. Apalagi itu jika masyarakat yang melakukan itu belum dijamah oleh ajaran tauhid dari Injil. Namun tentu saja malaikat yang menerima penyembahan seperti itu bukanlah malaikat yang benar. Namun mereka adalah makhluk roh yang lain, yaitu iblis yang dulunya
adalah juga seorang malaikat yang menyamar sebagai malaikat terang itu, sebagaimana yang diajarkan dari kitab suci 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu yang pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dan adalah memang keinginan iblis itu untuk disembah manusia. Bahkan dia pun mencoba-coba kalau Al-Masih dalam keadaannya sebagai manusia itu pun dapat ditundukkan untuk menyembah kepadanya. Matius 4 ayat 9 sampai 10. Dan iblis berkata kepadanya atau Yesus Al-Masih, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berlawanan dengan keinginan malaikat yang telah jatuh, iblis ini malaikat yang sesungguhnya tak mungkin mempunyai keinginan jahat seperti itu. Pernah terjadi bahwa karena begitu luar biasanya pengalaman perjumpaannya dengan malaikat yang memberikan wahyu kepadanya, hampir-hampir Yohanes lupa diri sehingga hampir saja menyembah malaikat. Namun justru ditolak oleh malaikat tersebut, dan malaikat itu mengingatkan Yohanes bahwa dia adalah sama-sama hamba Allah seperti manusia. Dari Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Begini, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Sungguh berbeda sikap iblis dan malaikat Allah yang benar ini. Iblis menyesatkan dan menjerumuskan manusia kepada musyrik. Malaikat yang benar menuntun dan mengajar manusia kepada tauhid. Malaikat yang benar tak rela untuk disembah dan mengakui bahwa ia hanyalah sekedar hamba Allah, sama dengan para nabi dan kaum saleh, dan tak berhak menerima sembah. Hanya Allah yang wajib disembah. Iblis perlu diingatkan Al-Masih akan kebenaran mendasar ini. Namun malaikat yang benar justru mengingatkan manusia ke arah penyembahan yang benar. Jangan berbuat demikian, sembahlah Allah. Iman Kristen melarang pengikutnya menyembah malaikat, biar bagaimanapun mulianya malaikat itu. Hanya Allah dan Allah saja yang wajib disembah. Untuk itulah jika dalam gereja ada penghormatan kepada malaikat, janganlah penghormatan itu dikacau dengan penyembahan kepada mereka. Sama seperti penghormatan kepada orang kudus pun bukan dan tidak boleh dikacaukan dengan penyembahan kepada mereka. Malaikat-malaikat dan orang-orang kudus atau roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna telah berada dalam realita rohani yang sama, di mana bersama-sama mereka menyembah Allah oleh iman kepada Yesus. Orang Kristen telah menjadikan sahabat dengan mereka, sehingga penghormatan kepada mereka ini adalah bukti kebenaran kesatuan antara yang surga dan yang di bumi di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 10. Sehingga dengan penghormatan itu orang Kristen selalu diingatkan bahwa dalam mereka menyembah Allah, mereka itu dikelilingi oleh para malaikat dan para orang kudus yang bersama-sama dengan mereka semua itu orang Kristen serempak menyembah Allah yang satu dan esa sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang. Perhatikan di dalam kurung, bukannya aku datang di masa depan, tetapi aku sudah datang ke Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat
suatu kumpulan yang meriah, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Ibrani 12 ayat 22 sampai 23. Bersama dengan kumpulan para malaikat serta para roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna atau para orang kudus dalam penyembahan yang meriah kepada Allah yang esa, itulah orang Kristen telah datang. Itulah sebabnya menghormati, yaitu memperingati mereka, itu bukan tindakan kemusyrikan, karena justru dengan itu kita diingatkan bahwa mereka juga menyembah Allah yang esa, sama seperti kita. Bahwa kebenaran tauhid itu bukan hanya ditegaskan di bumi saja, namun di surga juga. Dengan demikian kita tolak segala bentuk penyembahan kepada malaikat, karena justru para malaikat yang bersama ibadah kita. Menegaskan dan mengingatkan kita untuk hanya beribadah kepada Allah yang esa. Nah, untuk penyembahan kemusyrikan selanjutnya adalah B, yang kitab suci mengatakan memuja pemimpin agama. Jadi kemusyrikan yang lain selain malaikat juga memuja pemimpin agama. Kita lihat ayat-ayatnya. Keterpesonaan akan hal-hal yang luar biasa memang mudah membuat mereka untuk jatuh kepada penyembahan terhadap apa yang membuat dia menjadi terpesona itu. Jika iman tauhidnya di dalam dada tidak kuat, termasuk juga keterpesonaan kepada pemimpin agama yang mengajarkan sesuatu yang hebat disertai oleh perbuatan yang ajaib dan yang mengherankan, hal ini terjadi di kota Samaria sebelum dijamak oleh ajaran tauhid dari Injil. Kita lihat di Kisah Rasul 8 ayat 9-10. Seorang yang bernama Simon telah sejak dulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dalam sejarah gereja, Simon ini terkenal sebagai Simon Magus atau Simon si tukang sihir. Dan secara tradisional dianggap sebagai musuh bebuyutan Rasul Petrus. Jadi kalau Petrus itu Simon Petrus, kalau ini Simon Magus, dan sama-sama Simon. Dialah yang dianggap oleh para bapak gereja sebagai penyebab munculnya ajaran Gnostikisme yang hendak mencampur adukan ajaran tauhid Injil dengan kemusyrikan kafir Yunani. Dalam ayat-ayat di atas terlihat bahwa Simon telah membuat orang-orang Samaria takjub karena sihir yang dilakukannya itu. Sebagai akibatnya, dia yang manusia biasa itu rela disebut sebagai kuasa Allah, manifestasi dari sifat Allah sendiri. Namun bukan hanya manifestasi dari sifat Allah saja, malah dia sendiri dianggap sebagai Allah. Gelar yang dipakainya untuk mengelabui rakyat Samaria itu adalah gelar ilahi sendiri, kuasa besar. Dalam bahasa aslinya kata ini berbunyi megale, yang artinya yang maha besar. Yang gelar ini tak lain adalah nama dari sang pencipta Allah sendiri. Demikianlah kita jumpai kasus di mana ketakjuban manusia rela mengangkat seorang manusia biasa yang malahan seorang pengikut iblis atau tukang sihir sebagai yang maha besar, sebagai Allah. Bagi kita yang telah diterangi oleh tauhid Injil, mungkin hal itu tidak masuk akal, namun hal yang demikian ini banyak terjadi di sekeliling kita. Di India ada seorang yang juga melakukan perbuatan ajaib bernama Sai Baba, yang juga memiliki pengikut di Indonesia. Oleh pengikutnya dia pun dianggap sebagai Allah sendiri. Kasus Simon Magus ini akan terulang terus dalam sejarah selama manusia tidak berakar dalam tauhid, sebagaimana yang ditegaskan oleh Alkitab. Demikianlah di zaman-zaman ada manusia tertentu oleh karisma luar biasa yang ada padanya, menyalahgunakan pengaruhnya itu untuk menyelewengkan manusia dari penyembahan kepada Allah yang benar, kepada penyembahan dirinya sendiri. Pemimpin-pemimpin agama yang disembah secara demikian tidak selalu dalam wujud pengangkatan sebagai Allah saja.
Namun juga jika ada seorang pemimpin agama yang dianggap mutlak dan tanpa salah, siapapun orangnya sudah mengarah kepada pengilahian dan dengan demikian menjadi kemusyrikan. Sebab tak seorang pun yang mutlak dan tak seorang pun yang tanpa salah. Hanya Allah saja yang mutlak dan Allah saja yang tanpa salah. Puncak dari pengilahian diri ini akan terjadi jika si Dajjal atau Antikristus datang dan mengaku sebagai Allah dan menghendaki disembah sebagai Allah. Sebagaimana yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Sebab sebelum hari itu atau hari kiamat haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka atau Dajjal atau Antikristus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas yang disebut dan disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dalam kaitannya dengan masalah ini, perlu kita bahas juga tuduhan agama Islam terhadap umat Kristen sebagai pelaku musyrik. Karena adanya ulama-ulama yang dihormati dan orang kudus yang diperingati, terutama dengan penyembahan kepada Al-Masih yang dalam kacamata Islam dianggap bertentangan dengan tauhid. Mengenai masalah penghormatan kepada orang kudus, sudah kita jelaskan masalahnya. Mengenai ulama-ulama yang dihormati, hal ini harus dilihat dalam proporsinya. Sebab semua agama menghormati ulamanya, termasuk Islam sendiri. Ketika umat tawaju kepada syekh atau guru rohaninya, terutama dalam tradisi tasawuf, dan ajaran guru rohani serta fatwanya didengar tanpa syarat dan secara mutlak oleh para pengikutnya, tak akan terbersit sedikit pun dalam benak pengikutnya bahwa mereka menghilangkan sang roh, sang guru rohani. Demikian pula penghormatan orang Kristen terhadap ulamanya adalah sejalan dan sejajar dengan penghormatan Islam kepada ulamanya. Jadi tak bisa menuduh penghormatan itu sebagai kemusyrikan, sebab hal ini pun akan mengenai agama Islam juga. Sekarang mengenai penyembahan terhadap Al-Masih. Kacamata ajaran Islam tak bisa untuk menilai agama Kristen. Agama Kristen harus dimengerti menurut kacamata ajaran Kristen itu sendiri. Dalam ajaran iman Kristen, Al-Masih bukanlah sekedar nabi yang menerima kitab bernama Injil. Sebab kitab semacam itu tak pernah ada dalam sejarah Kristen. Dan sejarah manapun juga. Selain dalam ajaran dogma Islam saja. Injil itu bukan kitab namun berita gembira tentang Isa Mesiha, Yesua Hamasiah, Isa Al-Masih, Yesus Kristus, yang berita itu akhirnya dituliskan dalam dan dikumpulkan dalam kitab yang bernama Perjanjian Baru. Jadi memang tak pernah ada suatu kitab yang bernama Injil yang diturunkan Allah sebagai sabda Allah yang diwahyukan. Bagi iman Kristen, Al-Masih adalah firman Allah atau sabda Allah yang diturunkan dalam bentuk jasmani, manusia yang terdiri dari daging dan tulang, sama seperti pengertian Islam mengenai Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan dalam bentuk wadah buku yang terbuat dari kertas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia dari Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Demikian sekilas, kita akan lanjutkan di video berikutnya.